Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Dwi Santi Valentina SSTM Kep. Pada kali ini kita akan membahas mengenai satu buah soal kebidanan yang terkait dengan asuhan kebidanan kehamilan. Kasusnya yaitu seorang perempuan umur 32 tahun, G2P1A0, hamil 32 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan merasakan sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, ibu merasakan penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120 per 80 mm raksa, penafasan 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, TFU 30 cm, bagian fundus teraba bulat, keras melenting, dan bagian bawah teraba bulat, lunak, kurang melenting. DJJ 140 kali per menit, dan terdengar jelas di atas pusat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? Yang A, berjalan santai. Yang B, posisi Trendelenburg. Yang C, gerakan knee chest. Yang D, gerakan dorsal recumbent. Dan yang E, sering menyapu dengan sapu yang pendek. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Mari kita lihat pembahasannya dan keywordnya dari soal tersebut. Bahasannya, mohon maaf ya ada kesalahan sedikit. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa keywords-nya itu adalah ada 4. Nah, dalam menjawab soal ujian kompetensi, ada soal vignette, itu kita harus mengetahui bahwa keyword-nya apa. Jangan dibaca semua, tetapi kita harus mencari keyword-nya apa untuk mudahkan kita menjawab soal. Nah, keyword-nya yaitu yang pertama, ibu merasakan sesak. Yang kedua, merasakan penuh di perut bagian atas. Yang ketiga, bagian fundus teraba bulat, keras, dan melenting. Nah, ini kita interpretasikan adalah kepala. Yang keempat adalah DJJ terdengar jelas di atas pusat. Nah, DJJ terdengar jelas di atas pusat itu mengindikasikan bahwa dia adalah letak sungsang. Karena kalau misalnya kita melakukan palpasi pada ibu hamil, yaitu dapat kita klasifikasikan seperti yang gambar saya ada di samping ini, ada kuadran namanya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kalau posisi ibu adalah punggungnya didapatkan pada saat palpasi yaitu adalah punggung kiri, berarti kalau misalnya dia letak kepala, berarti DJJ akan terdengar jelas di kuadran 2. Sedangkan kalau misalnya puka, itu akan terdengar jelas di kuadran 4. Kalau seandainya dia letak sungsang, itu DJJ akan terdengar jelas pada kuadran 1 dan kuadran 3. Nah, pada kasus yang kita bahas tadi, kasus tersebut mengarah kepada masalah kehamilan dengan letak sungsang. Sehingga asuhan yang tepat pada kasus tersebut adalah menganjurkan ibu untuk melakukan gerakan knee chest. Nah, gerakan knee chest itu adalah seperti sujud, posisi sujud di mana dada dan lutut kita itu tuh sejajar. Jadi sujud dan nanti tangannya itu kita tarik ke atas begitu. Nah, karena dengan gerakan knee chest, maka hukum akomodasi dan gravitasi akan terfasilitasi dengan baik. Sehingga bokong yang besar akan menempati rongga yang luas dan kepala yang berat akan berada di bawah mendekati gravitasi bumi. Itu jawabannya. Jadi, untuk mengatasi kehamilan sungsang, bahwa kita menganjurkan untuk ibu melakukan gerakan knee chest. Nah, bagaimana dengan posisi Trendelenburg? Option selanjutnya. Posisi Trendelenburg ini adalah posisi medis yang digunakan dalam perawatan atau pemeriksaan pasien, di mana tubuh pasien dimiringkan ke arah belakang, sehingga kepala berada di posisi lebih rendah daripada kaki. Posisi ini digunakan untuk pasien yang shock untuk meningkatkan aliran darah ke otak. Nah,
Posisi triangle inverse seperti ada gambarnya itu, di mana adalah memungkinkan bahwa suplai oksigen itu akan lebih dominan pada otak. Jadi misalnya orang-orang yang mengalami shock itu dimungkinkan posisinya seperti ini agar oksigen itu lebih optimal ke dalam otak. Nah, bagaimana dengan posisi dorsal recumbens? Posisi dorsal recumbens ini adalah ibu bersalin menekuk lutut dan melebarkan kedua kaki, memakai bantal di kepala, kedua telapak kaki tetap menapak di tempat tidur, dan kedua tangan diletakkan di atas kepala. Nah, seperti ini. Bedakan antara posisi dorsal recumbens dengan posisi litotomi. Kalau posisi litotomi itu dapat kita bayangkan pada saat memasang IUD. Ada IUD, kita nantikan kakinya di atas, ada alat posisi untuk memasang IUD, itu bedanya dengan dorsal recumbens dan posisi litotomi. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Danau Toba di kota Medan, danau hijau di Kuala Tungkal. Terima kasih kami ucapkan, mari kompetenkan mahasiswa dengan pastinya bimbel di optimal. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih Mas Alam dan Mas Koko dan tim optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.